balis ini saya dapat bekas ya guys, bukan baru. Kalau baru saya sebut harganya 40 jutaan. Itu masih pakai baterai SLA. Menurut saya salah tuh kalau dipasangin baterai SLA, karena umurnya juga baterai SLA tuh cepet. Ditambah dia nggak bisa ngecas cepet tuh baterai SLA itu. Dipaksain pakai fast charging pasti lama-lama malah cepet kembung. Ya itu karakter SLA. Waktu itu saya nih tahu kendaraan ini waktu lagi ngelamar-lamar kerja, ada di perumahan di Tangerang. Yang punya cuma kayaknya nggak tahu mau dipakai apa enggak ya. Parkir udah 2 kali saya ke situ, nggak digunakan. Apa emang cuma dalam komplek doang ya dia pengguna? Takut, karena emang ini nggak ada surat ya guys. Kalau yang saya lihat itu kayaknya generasi 1, Gen 1. Pere. Sama Gen 2 bedanya di tuas rem tangan. Ya. Kalau dia katanya fungsinya untuk sebagai torsi. Jadi dia nggak ada rem tangannya tuh guys. Ini juga rem tangannya kurang ya. Jadi masih tetap dibantu oleh rem yang ada di stang. Kan ada pengunci remnya. Hati-hati kalau parkir selis New Balise ini pakai rem tangan, tetap harus gunain rem yang ada di stang dan di kunciannya. Saya belum lihat ini di Tangerang yang pakai ini, belum. Takut mungkin ya kalau keluar. Ini saya dapat murah kemarin itu. Jadi kemungkinan perkiraan saya ini orangnya yang pemiliknya ini baru beli, terus ada masalah tuh di baterainya mungkin karena mengingat pas saya nyalahin di kendaraannya kan belinya nggak pakai baterai. Kilometernya masih 33 aja. Odometer maksudnya. Odometernya baru 33. Itu kayak baru 1 kali pakai. 33 kilo. Kemungkinan kan baterai SLA itu emang segitu ya. Atau kemungkinan kedua dia pakai baterainya lupa dicas tuh. Drop ya. Dan mau benerin mungkin mahal kali baterainya ya, karena masih baru, tergolong baru. Diklaim baterai mahal, nggak tahu ya, saya ini nebak-nebak doang. Jadi ini rezeki deh saya dapat. Cuma kan namanya mobil, namanya kendaraan ngejogrok,
2 tahun pasti ada si tikus masuk. Saya baru ngecek bagian belakang waktu pertama beli itu. Nah bener, saya nemuin kabel chargernya dimakan tikus. Jadi saya sambung lagi, normal lagi, chargernya bisa ya. Untung pas awal-awal itu saya nggak pakai charger internal. Charger yang ada di mobil ini belum saya pakai tuh karena belum berani, belum level ya. Nah, pas pertama kali pakai ada yang janggal tuh. Cuma itu sekali aja ketemunya. Jadi saya masih, wah nggak apa-apa kali ini mah cuma kagok. Jadi pas saya pakai nggak bisa digas tuh. Di baru pakai mau ke rumah sakit kan, ke klinik dulu, kita surat rujukan tuh. Terus ada momen nggak bisa digas, saya otak-atik feeling saya ini keteken apa namanya yang ada di stang itu, on off nya ketekan. Saya otak-atik bisa tuh, bisa jalan lagi, normal lagi. Nah saya baru ngotak-ngatik lampu tuh, lampu sen kan nggak nyala pas saya beli. Ternyata bener kan digigit tikus. Saya bingung itu tikus bisa masuk sih, gigit lampu sen. Nah udah feeling mau buka sekalian di stang, pengen ngelihat sekalian mau cabut cut off frame. Saya keburu mogok kemarin. Jadi itu mogok pertama kalinya pakai ini ya, karena emang kesalahan saya sih, bukan kendaraannya. Beli kendaraan bekas emang harus dicek keseluruhan dulu. Jadi itu di sini di dalam stang, di dalam koper stang ini ada kabel cut off frame dan kabel throttle. Feeling saya throttle-nya rusak karena kan saya mengikuti grupnya, banyak yang komen nggak bisa digas. Oh throttle-nya jelek kali ini. Saya udah pulang ke rumah nyopotin throttle yang ada di motor. Oh ternyata setelah dibuka covernya, ternyata hanya kabel cut off frame yang menyatu ya, udah digigit tikus parah itu. Udah parah berkelewar gitu kabelnya. Jadi kabel itu nyatu membuat fungsinya aktif, tekan terus. Mau nggak mau harus diputus dulu tuh kemarin biar bisa jalan lagi. Nah ini saya udah yakin depan belakang udah saya cek udah aman. Ditambah lagi udah dipasang kipas dan dicabut kabel limit. Jadi ini udah enak nih. Dan menurut saya udah aman, udah ada kipas ya di controller. Ini mah pendapat pribadi aja. Menurut saya motor listrik apapun, kalau kontrolernya masih universal, belum ada merek, kecuali udah kontol, udah Nanjing, udah apa lagi ya yang lumayan awet, itu tanpa kipas pun nggak apa-apa. Cuma nanti kalau dia overhead dia akan lemot aja tuh motornya.
dia malah rusak. Salahnya di situ kalau universal. Jadi saran saya pakaiin kipas. Ini karena saya udah tes di motor XC cepat ya. Jadi ada yang kontrol standar. Ini saya yang dipakai saudara. Saya pasangin kipas tuh. Sampai sekarang belum ada komentar ya. Jadi belum ada trouble sampai sekarang. Karena dipasangin kipas. Ini pengalaman karena waktu pertama beli unit ini saya nggak pasang kipas, jebol controller, ngunci aja si BLDC nya karena rusak ya controller. Itu pengalaman pahit dari situ. Jadi waktu itu ciri-cirinya motornya kayak ngempos gitu, kayak nggak ada tenaga, tapi masih bisa jalan kenceng bisa, cuma ada selak dia di mana lemot, udah di gaspol lemot. Nah itu udah tanda-tandanya tuh controller lagi overhead. Jangan dipaksa kalau udah nemu ciri kayak gitu, mendingan tunggu sebentar, turun dipanasin, atau nggak rekomen sih disiram. Kalau saya waktu itu disiram. Nah udah pakai lagi pelan-pelan aja sampai rumah, pasangin kipas. Nah ini kita udah mau nyampe tempat ini ya, apa namanya, Somai. Lanjut di tempatnya aja nanti ya. Video ini mungkin semuanya udah di Spani Sarabani tuh. Ini samanya di sebelah sini. Somai es jeruk Bu Iis. Oke guys, kita pulang. Kita pulang lagi guys. Waduh. Kalau roda 4 enak ini lewat tol ya. Oke guys, sekian dulu video kita. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.